Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengupload sebuah video pernyataan dari para murtadin, ya, murtadin abal-abal ini, ya, murtadin bodoh ini, sehingga membuat para pendeta senior pun marah, ya. Ada seorang pendeta yang cukup terkenal dan tersohor, ya, jam terbangnya cukup tinggi. Beliau marah besar tentang kesaksian-kesaksian yang ada di streaming Manupulu, pendeta Manupulu, ya. Demikian akan saya tampilkan kesaksian-kesaksian orang-orang bodoh ini. Bekerja itu saya ketemu sama laki-laki, yaitu yang menjadi suami saya sekarang sampai saat ini. Awalnya saya juga nggak mau, ya, karena saya takut, karena takutnya itu cuma dimain-mainin aja. Di situ saya masih usia 16 tahun. Saya bilang saya nggak mau pacaran, saya takut. Tapi ternyata laki-laki ini, suami saya ini, dia serius untuk menikahi saya karena saya belum punya KTP. Jadi zaman dulu itu kan kalau ngurus KTP bisa gampang, ya, di RT gitu. Jadi dituain lah umurnya. Saya bilang, saya tahu kalau dia itu Kristen. Saya bilang, terus gimana? Saya nggak mau. Saya harus tetap nikah secara agama saya bilang sama dia. Tapi dia dengan proses yang panjang, akhirnya dia memutuskan untuk menikah sama saya secara Islam. Itu pun butuh perjuangan dia, sampai diusir, ya, sama keluarganya. Pasti nggak terima orang tuanya. Itu pengorbanan dia yang luar biasa di saat itu, sampai dia meninggalkan hak-hak dia sama orang tuanya untuk menikahi saya. Padahal saya ini cuma saya nggak punya apa-apa. Bahkan saya aja nggak sekolah, nggak ada pendidikan. Lalu saya pergi umroh, sampai di sana di hari pertama biasa kita menjalankan rutinitas ibadah, hari kedua, hari ketiga, dan di hari yang keempat, Bapak Ibu, saya itu hotelnya di Grand Zamzam. Grand Zamzam itu di Mekah, jadi dia itu connecting dengan Mekah, dengan Ka'bah. Jadi di kamar itu azan, suara pengumuman itu kedengaran di kamar saya. Jadi selesai saya melakukan tawaf, saya istirahat di kamar, saya senderan, lalu saya buka jendela sambil melihat orang-orang lagi tawaf. Lalu entah apa, saya juga nggak ngerti itu Roh Kudus atau apa, saya nggak ngerti sama sekali. Tapi nggak kenceng, nggak kecil, tapi jelas. Suara itu seperti, kamu lihat, manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Saya ketakutan kan dengar suara. Kesaksian-kesaksian para perempuan murtadin bodoh ini, ya. Mereka sesungguhnya menipu, gitu, ya. Bukan hanya dalam Islam saja, orang Islam saja yang mengatakan ini adalah kesaksian dusta, melainkan dari pihak kekristenan pun ada seorang pendeta senior, ya, yang cukup terkenal. Beliau pun marah besar, bahkan mengatakan ini adalah kesaksian-kesaksian palsu. Dan betapa marahnya beliau di saat menyaksikan apa yang menjadi pernyataan-pernyataan para murtadin ini, ya, yang dibawakan oleh pendeta Manupulu, ya, sehingga beliau pun memberikan klarifikasi ataupun memberikan komentar akan kemarahannya. Demikian saya akan tampilkan.
siapa yang bilang kepada Anda itu Yesus, ya. Jangan-jangan Anda ditipu setan, ya. Ya. Saya sama sekali tidak sejahtera mendengar kesaksian-kesaksian semacam ini, dan bagi saya itu sebagian besar itu palsu, ya. Bukan kesaksian yang benar, ya. Itu palsu, ya, saudara. Jadi hal-hal semacam ini yang kemudian menjadi sangat populer di channel daripada pendeta Yusuf Manubulu, ya, dan tidak ada hal lain yang dia unggah di channel YouTube-nya itu kecuali kesaksian-kesaksian, ya, dan jualan murtadin ini, saudara. Jualan murtadin itu isinya apa, saudara? Kesaksian-kesaksian itu apa? Banyak yang kacau. Saya dengar kok, ya. Ya, ada yang bilang begini, ya, saya melihat Tuhan Yesus langsung berhadapan muka. Omong kosong lu, ya. Lalu ketika engkau bertemu langsung muka dengan Tuhan Yesus, apa yang kau kerjakan? Baumu pun saya tidak dengar, ya. Pengaruhmu apa? Ya. Pengaruhmu apa? Lah ini yang bersaksi di channel Yusuf Manubulu, ya. Yang bilang, saya bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka secara langsung. Itu signifikanmu apa setelah ketemu langsung muka dengan Tuhan Yesus? Penipu kamu itu. Pembohong kamu itu. Ya, penipu kamu. Demikian statement-statement ataupun pernyataan-pernyataan, komentar-komentar dari Bapak Pendeta MYM, ya, betapa marahnya beliau ketika hal itu dilakukan oleh para murtadin yang bodoh itu, dan juga pendeta Yusuf Manubulu, ya. Nah, maka dari itu untuk kaum muslimin, ya, yang mempunyai anak gadis ataupun ketika kaum muslimin yang muslimah ini dalam keadaan sendiri, ya, tidak ada suami, itu harap berhati-hati, karena sesungguhnya cara untuk bahagia dunia itu mudah, ya. Asal kreatif, insya Allah, ya, banyak jalan untuk mencapai hidup, ya, banyak jalan untuk hidup dengan cukup lah, ya, walaupun tidak dengan kemewahan, tidak dengan gemerlapnya harta, ya, asal dapat istilah kata cukup dimakan, cukup untuk biaya anak sekolah, insya Allah tuh. Yang penting kreatif, hindarkan hutang piutang, jangan terbiasakan untuk berhutang-hutang, ya, karena sesungguhnya orang yang terbelit hutang itulah yang akan menjebak kita ke dalam kesulitan, bahkan sampai ke hal yang paling buruk, ya, murtad dari agamanya. Karena sesungguhnya benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, karena sesungguhnya kemiskinan itu sangat dekat dengan kekufuran, itu memang benar adanya. Jadi perempuan-perempuan ini, ya, dari statement-statementnya itu sudah dapat kita indikasikan bahwasanya mereka itu pertama kesusahan dalam ekonomi, ya, karena mungkin mereka terlalu glamor dalam hidupnya, ya kan, dan ada yang ini tadi pacaran sama orang Kristen dikala susah katanya. Nah, maka menjadilah dia Kristen, ya, karena memang sesungguhnya kalau kita laki-laki menikahi perempuan Kristen atau agama lain, itu insya Allah mereka akan, seandainya pun mereka menjadi seorang mu'alaf, itu akan tetap mu'alaf, ya, tergantung kita selaku seorang suami bagaimana mendidiknya, bagaimana membimbingnya, bagaimana kita memberikan kasih sayangnya, ya kan. Nah, atas tanggung jawab kita selaku seorang suami, mungkin demikian, ya. Nah, namun di sini kadang perempuan-perempuan muslim itu kadang-kadang kurang pandai, ya. Main cinta terkena gombalan sedikit, nanti diberikan bonbon aja sudah bilang wah dia tuh laki-laki baik, walaupun Kristen, walaupun tidak seagama dengan kita, dia baik. Nah, itu akhirnya tergiur, ya, akhirnya ikutlah agama mereka. Kalaupun tidak ikut agama mereka, biasanya dinikahi dulu, ya, laki-lakinya ini kebiasaannya seperti itu real di dunia nyata biasanya, ya.
Kalau tidak dihamili duluan, ya, kalau tidak dihamili duluan, seandainya tidak dihamili duluan, itu dia akan dinikahi dan laki-laki ini akan masuk Islam, ya. Setelah nanti dia masuk Islam, baru ya dia nanti dengan berjalannya, seiring berjalannya waktu, dia mempunyai keturunan, punya anak, baru dia akan berbuat ulah, ya, buat tingkah yang sifatnya menakut-nakuti, ya. Karena pada dasarnya perempuan ini kan takut ditinggalkan. Kalau perempuan ini sifatnya bergantung, ya, bergantung pada suami, dia tidak bisa apa-apa, maka hendaklah kita jadi manusia yang berilmu, ya, ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Karena sesungguhnya Nabi pun menyabdakan, ya, bahwasanya jika mana kita pengen hidup enak, mau hidup kecukupan, maka hendaklah kita berilmu. Karena segala sesuatu kita memang harus berilmu. Ilmu dan ilmu, ya kan? Nah, lalu usahakan yang punya putra-putri, ya, cewek khususnya, perempuan khususnya, itu selalu diberikan pengajaran, ya, diawasi, jangan sampai mereka itu berpacaran dengan orang Kristen, ya. Biasanya manalah tahu nanti dia hamil duluan. Biasanya kalau hamil duluan, mau tidak mau perempuan ini pasti masuk Kristen ini, gitu. Kenapa? Untuk menutupi aib, ya kan, supaya dia mau menikahi, lalu mau tidak mau pasti akhirnya masuk Islam, masuk Kristen. Nah, dan yang kedua juga biasanya, ya, apabila mana perempuan itu sudah gila, ya, karena sudah diberikan kemewahan, akhirnya ya mau tidak mau itu tadi. Makanya di dalam Islam ini kita harus bersatu, kita harus tengok kiri kanan bagaimana Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya, ya. Melalui Rasulullah kita diajarkan untuk sholat, ya, untuk beribadah, dan kita wajib setelah kita usai sholat kita menoleh ke kiri kanan. Itu maksudnya kan agar kita itu dapat melihat orang-orang di sekeliling kita, itu filosofisnya, ya. Adakah tetangga kita yang kekurangan, adakah tetangga kita yang kesulitan, ya, sehingga Islam itu dapat mandiri, maju, ya, dengan saling kerjasama, saling bantu membantu, ya. Jangan sendiri-sendiri, karena kadang manusia ini lalai. Kalau sudah enak dia merasa di atas, akhirnya dia lupa diri, ya. Bahkan dengan orang-orang miskin pun menganggap bahwasanya orang-orang miskin itu akan mengganggu kita dan akan merepotkan kita. Padahal bukan seperti itu. Ketika ada orang miskin datang kepada kita itu atas perintah Allah. Karena segala sesuatu itu tanpa izin Allah tidak akan terjadi. La haula wala quwata illa billah itu tadi, ya. Ketika ada orang miskin datang ke tempat kita, itu Allah langkahkan kakinya itu ke arah kita, ya. Karena Allah menganggap kita ini mampu untuk memberikannya. Itu. Jadi saran saya, jaga anak-anak saudara muslim, ya, jaga buah hatinya, ya, jaga dari pergaulan bebasnya, jaga dari akidahnya. Karena sesungguhnya ketika anak itu berbuat dosa, maka orang tua itulah yang akan lebih dahulu masuk neraka jahanam oleh karena perbuatan anaknya, ya. Karena sesungguhnya Allah perintahkan, jagalah keluargamu dari sentuhan api neraka. Itu jelas, ya. Jadi jangan sampai mereka itu murtad oleh hanya gara-gara cinta, ya. Cinta-cinta apa itu cinta? Dalam Islam itu tak ada istilah cinta yang sifatnya mengikat menjadi sebuah kemurtadan, itu tidak ada, gitu, ya. Cinta yang membawa pada akhirnya ke neraka jahanam itu tidak ada, yang seperti itu tidak dianjurkan, itu dilarang. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Maka kalau sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, maka segala sesuatu kemaksiatan itu akan dapat terhindarkan. Karena di situ sudah global, mencakup keseluruhan, ya. Atas perintah Allah seperti apa? Perintah Allah harus mencintai orang tua, perintah Allah harus mencintai anaknya, perintah Allah harus mencintai suaminya, perintah Allah harus mentaati suaminya, mencintai suaminya, perintah Allah harus mentaati kedua orang tuanya, atas perintah kedua orang tuanya, di mana dia baik, selagi dia masih dalam keadaan baik, mencintai istrinya seperti bagaimana Nabi mencintai istrinya,
mencintai anak-anaknya, kan begitu, supaya kita dapat selamat. Oke, demikian sebuah video dari saya ya. Semoga menjadi ikhtibar bagi kita semua umat muslim ya, menjadikan sebuah pengajaran agar kita dapat selamat di kemudian hari ya, di hari akhir di mana Allah akan bangkitkan ya setelah kita mati. Insyaallah semoga kita menjadikan segala sesuatunya ini hal yang paling berharga dari pengalaman-pengalaman yang dapat kita lihat di sekeliling kita, insyaallah ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.